Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, hafizakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada malam hari ini tentang salat sebagai mi'rajnya orang yang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memiliki atau mendapatkan derajat kedekatan tertinggi kepada Allah. Jadi Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, agar Nabi ini betul-betul mendapatkan derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dikaruniai oleh Allah satu ibadah yang kalau kita mampu memahami ibadah tersebut, maka kita juga akan mendapatkan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alat untuk mampu naik sehingga mendekati Allah sedekat-dekatnya itulah yang disebut dengan salat. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Sujudlah waqtarib, dan mendekatlah. Dan sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Jemaah sekalian, hafizakumullah. Seluruh ibadah bisa saja gugur untuk orang-orang tertentu. Haji gugur bagi orang yang fakir ataupun sakit. Puasa bisa juga gugur bagi orang yang musafir atau dalam keadaan sakit. Zakat gugur bagi orang yang fakir. Tetapi ada satu ibadah yang tidak pernah gugur. Dalam kondisi apapun, dia tetap menjadi kewajiban. Dia adalah ibadah salat. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Jika salat adalah mi'rajul mu'minin, alat naiknya hamba ini mengalami kenaikan spiritual, kenaikan prestasi, dan kenaikan yang sifatnya positif. Pertanyaannya, lalu mengapa kaum muslimin yang sholat tetapi kok nggak naik kelas? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya tanya jamaah, ada nggak orang yang rajin salat tapi korupsi rajin? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang rajin ke masjid, gibahnya rajin? Banyak.
Terus bagaimana dengan ayat ini? Apakah ayat ini salah? Tentu tidak mungkin ayat ini salah. Hancurnya alam semesta ini bagi Allah lebih ringan daripada ada satu ayatnya yang tidak terbukti. Nah, lalu apa yang membuat sholat itu tidak memi'rajkan orang yang beriman? Jawabannya adalah yang membuat orang beriman itu sholat tapi tidak mi'raj, tidak naik kelas, tidak naik secara spiritual, tidak naik secara moral, adalah disebabkan oleh cara pandangnya tentang sholat. Disebabkan oleh mindset dia tentang sholat. Coba saya kasih contoh mindset yang salah tentang sholat sebelum kita membahas apa saja mindset sholat supaya sholat itu merubah kita. Dan saya berani mengatakan sholat itu merubah kita, Pak. Kalau mindset kita rubah malam hari ini, insya Allah sholat kita akan merubah kita. Nanti insya Allah kajian malam hari ini aplikatif. Contoh mindset sholat yang tidak memi'rajkan kita. Sholat adalah kewajiban. Saya mau bertanya, kalau sholat itu kewajiban, sholat itu beban atau sebuah kebahagiaan? Beban. Oke ya. Kalau sholat sebagai beban, kita akan menikmati melakukan sholat itu atau akan tergesa-gesa melakukannya? Hah? Kalau beban? Beban, kalau kita ngangkat beban pengen cepat-cepat diapain? Ditaruh. Setelah taruh kita bilang apa? Setelah apa? Setelah naruh, kita akan pengen cepat-cepat menyelesaikannya. Bukan ingin menikmati saat kita melakukan sholat itu. Maka jika kita hanya melihat sholat dengan paradigma kewajiban, maka sholat seperti itu tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah sekalian hafizakumullah. Bagaimana supaya sholat ini benar-benar memi'rajkan kita, membuat kita naik kelas, membuat perilaku kita jadi betul-betul berubah. Demi Allah pasti berubah. Saya berani menjanjikan ini. Karena ini janji Allah, sholat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kita harus memiliki mindset yang baru, cara pandang yang baru tentang sholat. Para ahli mengatakan mindset yang lama akan menghasilkan hasil yang lama. Cara pandang baru, nanti hasilnya baru. Cara pandang lama, hasilnya lama. Yang saya sebut baru, bukan saya mengarang-marang. Yang saya sebut yang baru itu, sesuatu yang selama ini kita tidak ngeh bahwa sholat itu sebenarnya begini loh. Padahal sudah ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, sholat itu begini dan begitu. Tapi karena kita baru tahu, maka sesuatu itu baru. Anda punya buku terbitan 1976. Tapi buku itu belum pernah Anda baca. Itu berarti buku baru. Halo? Buku baru. Ada buku yang sudah 10 tahun, 20 tahun Anda beli tapi belum Anda baca, maka itu buku baru. Maka mindset yang akan saya sampaikan ini adalah mindset baru tentu bagi orang yang selama ini tidak mengenalnya, tidak mempraktekannya. Maka 80% hasil dari sholat itu ditentukan oleh mindset ini. 20% sholat itu ditentukan oleh fikih sholat. Fikih sholat itu bagaimana takbir, bagaimana ruku, apa bacaan ruku, apa bacaan sujud. Itu namanya fikih sholat. Hanya berpengaruh 20% itu.
Dan fikih sholat itu jamaah sekalian, sekali Anda ketahui, sampai kita usia tua, ya begitu-gitu aja tata cara ruku itu nggak pernah berubah. Nggak boleh kreatif di situ. Jadi tata cara sholat itu tidak mengalami pertumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan adalah perjalanan hati kita di dalam sholat itu. Mari kita masuk ke mindset yang pertama yang akan membuat sholat kita mi'raj bagi kita. Sehingga ayat tadi, maksud ayat tanha anil fahsya'i wal munkar itu begitu Pak Ustadz. Salat adalah connecting kita kepada Allah. Pertemuan atau tersambungnya kita dengan Allah. Coba kita perhatikan, bertemu Allah, tersambung kepada Allah. Kalau sudah begini, maka apa yang akan terjadi? Dosa mendiskonekkan kita kepada Allah. Kalau saya nanti Isya mau tersambung, terhubung kepada Allah. Makasih Pak Haji. Ya. Makasih banyak. Kalau sholat itu ada berapa waktu Bapak-Bapak Ibu-Ibu? 5 waktu. Oke ya. Berarti saya punya waktu bertemu dengan Allah 5 kali. Isya nanti saya mau bertemu dengan Allah. Perhatikan ini. Maka karena saya ingin Allah menemui saya, maka saya meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau saya berbuat keji dan mungkar, nggak mungkin sholat saya khusyuk. Nyambung ya? Kalau saya berbuat keji dan mungkar, saya nggak melakukan sholat, tapi melakukan gerakan sholat. Kalau saya melakukan perbuatan keji dan mungkar, saya tidak berdoa, tapi baca doa. Karena dosa-dosa itu jamaah sekalian akan membuat Allah tidak berkenan menemui kita. Jadi kita cuma melakukan gerakan-gerakan formalitas. Makanya kalau mau lihat Pak, kita ini banyak dosa atau enggak, lihatlah di kualitas sholat kita. Kalau sholat kita banyak larinya kemana-mana gitu. Terus sholat kita itu enggak ada nikmatnya. Itu tanda bahwa di luar sholat itu kita banyak dosa. Sudah nyambung atau jaka sembung nih? Halo? Saya sebelum ketemu bapak-bapak ke sini, saya pilih baju yang cocok apa ya? Oh, pakai ini. Tanya istri, pakai mana? Celananya pakai apa? Pecinya pakai apa? Selain ketemu bapak-bapak, saya tahu ini live. Saya mau kasih contoh, saya kalau mau syuting di TV, saya sesekali ada di TV One, dulu saya pegang program Asmaul Husna, Pak. Minggu depan saya mau syuting, Pak. Apa yang saya lakukan? Setiap hari sebelum syuting saya olahraga. Kenapa? Biar kelihatan agak langsing. Minggu depan saya mau syuting, apa yang saya lakukan? Setiap malam saya pakai maskernya istri. Ini. Kalau hari-hari istri nyuruh juga pakai dong, biar agak kinclong. No way. Tapi ketika saya mau syuting, seminggu lagi pakai tiap malam. Sehingga pas syuting di kamera, celing. Itu saya mau ketemu kamera. Bagaimana orang yang mau berjumpa dengan Allah, mau munajat kepada Allah, nggak mungkin dia berani berjumpa dengan Allah kalau dia melanggar Allah, berkhianat kepada Allah. Anda
tidak mungkin berani ketemu teman Anda kalau hutang Anda belum Anda bayar padahal sudah jatuh tempo. Betul nggak? Betul atau tidak? Paling kalau ketemu kebetulan, Bapak, maaf ya, saya ada sibuk ya, nanti kita janjian ketemu lagi gitu. Kita coba menghindar. Kenapa? Karena kita punya salah sama dia. Nggak kuat kita menatap wajahnya. Kalau kita berkhianat kepada Allah, berbuat keji dan mungkar, hati kita tidak akan kita bawa di dalam sholat. Sehingga kita itu hanya membawa jasad kita. Kita hanya beribadah dengan jasad kita. Sehingga tidak merasakan kenikmatan, Pak. Minuman ini, coba saya cek, ini manis atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih yang sudah menyediakan. Manis, alhamdulillah. Ini manisnya air teh ini dirasakan oleh lidah saya. Nah. Pemandangan itu dirasakan indah oleh mata saya. Halusnya kain itu dirasakan oleh jasad saya. Tapi ibadah itu dirasakan oleh hati kita kenikmatannya. Sudah nyambung. Maka ibadah yang tidak membawa hati tidak akan terasa nikmatnya. Dan hati kita ini ditolak oleh Allah jika kita tidak membersihkan diri. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yang takut kepada Allah dan datang kepada Allah dengan hati. Datang kepada Allah dengan hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah. Hari yang tidak ada gunanya harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati. Yang datang kepada Allah dengan hati. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan hati sebelum fisik. Maka siapa yang tidak membawa hatinya, dia tidak berjalan menuju Allah. Ini nyambung atau gimana ini? Jamaah? Nyambung insyaallah? Alhamdulillah. Karena saya baru 2 kali ke sini. Pasti ini stylenya beda banget nih Ustadz ini. Terima kasih ke Masjid Kuba yang sudah mengundang saya. Allah didatangi dengan hati sebelum fisik. Anda kalau makan durian, kulitnya dibuang apa enggak? Dibuang apa enggak? Dibuang. Makan salak kulitnya dibuang apa enggak? Anda saja membuang kulit. Lalu kalau kita ibadah cuma membawa kulit, pasti dibuang sama Allah. Kita harus membawa isi, dan isi itu adalah hati. Dan hati ini tidak akan mampu berjumpa dengan Allah dalam keadaan maksiat. Maka ketika kita ingin berjumpa dengan Allah dalam 5 waktu Isya, saya nggak berani maksiat, nanti saya bertemu Allah. Maka Isya itu menjaga saya dari perbuatan keji dan mungkar. Subuh besok saya mau ketemu Allah, oh nggak mungkin malam ini saya bermaksiat kepada Allah. Karena Allah pasti tidak akan mau menemui saya dalam salat subuh nanti jika saya bermaksiat. Maka subuh mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Zuhur juga demikian, asar juga demikian. Maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu loh maksudnya. Tapi kalau sholat itu beban, kewajiban, sama sekali dia tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Saya juga sering mengibaratkan, kalau sholat itu pengisian, maka maksiat itu adalah kebocoran.
Oke, sudah nyambung? Kalau sholat itu ibarat pengisian, sesuatu kita isi, mestinya penuh dong kalau diisi. Tetapi maksiat itu kebocoran. Akhirnya apa? Nggak pernah penuh. Kalau bahasanya orang elektronik, soak nih. Sudah soak nih. Udah bocor nih. Sehingga kita berlama-lama colokin HP kita itu. Udah 24 jam kok nggak diisinya. Pernah nggak begitu? Halo? Pernah nggak? Mungkin kita lihat ada sih indikatornya ini. Tuh ada tuh. Ngisi sih, gitu kan? Ada naik turun, indikatornya ada. Tapi pas kita lepas, ada isinya nggak baterainya? Kenapa? Bocor. Nyolok sih nyolok. Kelihatannya aja ngisi. Pas kita lepas, nggak ngisi itu. Nggak ada nambah tuh. Pernah nggak kasus begitu? Orang kelihatannya aja sholat, nyolok kelihatannya. Tapi kok nggak ngisi? Kok nggak ada tenaganya? Kok nggak ada bahagianya? Kok nggak ada syukurnya nih orang? Kok nggak ada cahayanya nih orang? Kok nggak ada dampaknya? Bocor, soak. Jamaah sekalian hafizakumullah. Maka mulai saat ini kita harus punya mindset yang baru. Sholat adalah pertemuan saya dengan Allah. Jangan sampai nggak keisi saya. Ada surat di dalam surat Ali Imran, ayat yang ini juga bisa menjadi tips bagi kita orang tua agar anak kita itu bisa jatuh cinta kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Muhammad, karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, maka engkau itu memiliki perilaku yang lembut. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu itu senang kepadamu, mendengarkanmu. Seandainya rahmat ini tidak ada, maka kamu akan memiliki perilaku yang keras. Dan akibat perilaku yang keras, maka orang-orang akan menjauh darimu. Ini ilmu pelet nih, ini ayat ini ilmu pelet. Tapi bukan pelet yang selama ini kita dengar. Ini ilmu pelet. Tapi bukan berarti ngamalin ayat ini, wabima rahmati minallah lintalahum. Bukan begitu maksudnya. Para ulama mengatakan, Muhammad, karena konektisitasmu dengan Allah itu bagus, maka rahmat Allah itu sampai kepadamu. Karena engkau terhubung kepada Allah dengan baik, connected kepada Allah, maka rahmat Allah turun padamu. Akibat rahmat Allah itu ada, maka itu akan berimbas pada kelembutan perilakumu. Subhanallah. Rahmat turun, lembut. Karena engkau lembut perilakumu, maka orang-orang berkerumun mendatangimu, mendengarkanmu, suka kepadamu. Karena rahmat. Dari mana rahmat ini didapat? Dari keterhubungan kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin memiliki suami yang penuh dengan rahmat, maka harus kita ajak suami memperbaiki sholatnya. Karena kalau sholat kita itu connect,
maka itu berarti terisilah wadah hati kita ini dengan rahmat. Terisilah wadah hati kita ini dengan nur, cahaya. Terisilah hati kita ini kalau kita connect kepada Allah, rasa aman, maka nggak ada cemas. Baca surat Al-Ma'arij, nggak ada cemas. Orang sholat tuh nggak ada cemas. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'an illa al-musallin. Sesungguhnya manusia itu, Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22, diciptakan bersifat keluh kesah. Lagi kikir, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Gak mungkin ayat ini salah. Yang ada, kita memandang sholat itu sebagai kewajiban. Kalau sholat kita itu connected kepada Allah, tersambung dan terjadi pengisian, HP ini Pak, kalau saya colok dan tidak terisi, maka gambar di HP saya ini akan hilang. Nomor HP yang ada di sini juga nggak nampak, betul nggak? Nyambung nggak nih? Nggak ada pengisian, maka seluruh aplikasi yang ada di sini pun tidak tampak. Maka dia tidak pantas lagi disebut handphone. Nah, sholat kalau tidak ada pengisian, maka cahaya nggak masuk ke dalam hati. Ketenangan tidak masuk ke dalam hati. Rahmat tidak masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk, maka sholatnya, kok dia sholat STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin orang sholat itu maksiat, itu tidak mungkin. Justru orang-orang maksiat itu akibat melalaikan sholat. Bacalah surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka datanglah generasi yang buruk. Mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Yang dimaksud menyia-nyiakan salat bukan meninggalkan salat, tetapi meninggalkan makna salat itu sendiri. Esensi dari salat itu adalah tersambung kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa sentralnya pengaruh salat ini di dalam kebahagiaan, di dalam ketenangan, di dalam kesabaran, di dalam rasa syukur. Perhatikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu penolong. Apa hubungan sabar dan salat? Anda tidak akan mendapatkan kesabaran kalau salat kita tidak baik. Cara terbaik mengakses kesabaran adalah memperbaiki sholat. Subhanallah. Maka orang-orang yang memperbaiki sholatnya, orang-orang yang sedang menginstal kesabaran di dalam hatinya, orang-orang yang memperbaiki sholatnya adalah orang-orang yang sedang mengakses ketenangan di dalam hati. Demi Allah. Tapi dengan syarat sholat adalah pertemuan, perjumpaan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Berapa menit lagi? Hah? 11 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Berarti salat itu alat untuk mengingat Allah. Tadi salat pertemuan dengan Allah, salat untuk mengingat Allah. Dan siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Fadhkuruni azkurukum. Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Pak, kita mengingat Allah itu biasa. Tapi yang luar biasa, Allah yang mengingat kita. Mana Pak yang lebih hebat? Kita mengingat Allah atau ketika Allah mengingat kita? Hah? Kita mengingat Allah, wajarlah ente butuh. Allah yang mengingat kita. Wala dzikrullahi akbar. Ingatan Allah kepada kita akbar, lebih besar daripada ingatnya dirimu kepada Allah. Ingatnya Allah kepadamu jauh lebih besar daripada ingatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini bisa tenang. Salat untuk berjumpa dengan Allah, salat untuk mengingat Allah. Mengingat Allah bikin kita tenang. Coba ingat selain Allah, bikin kita gelisah. Ingat rumahnya si fulan, sakit hati. Ingat gajinya si fulan, sakit hati. Ingat tanahnya si fulan, gelisah hati kita. Makanya berbicara tentang selain Allah bikin capek. Betul kan? Makanya sholat itu Pak bikin tenang. Coba gimana nggak bikin tenang? Setiap rakaat saja udah bikin tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah. Engkau maha terpuji ya Allah. Al-Hamid. Rabbil Alamin. Engkau mengatur alam semesta ini. Aturanmu terpuji. Gak ada yang salah dengan pengaturanmu ya Allah. Karena engkau alhamdulillah maha terpuji. Kau beri aku ini, terpuji engkau. Kau tidak beri yang kuinginkan, terpuji engkau. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Oh, aku sakit. Gak mungkin sakit ini tidak mengandung rahmat. Karena rahmat itu adalah sifatnya Allah, namanya Allah. Saya mau tanya, yang membuat kita kurang gembira kan ingat tabungan kan? Ingat tabungan kan? Kalau ingat tabungan kira-kira gimana? Ya, tabungan berkurang. Sakit hati. Karena kita mengingat kemampuan kita, mengingat savingan kita. Tapi kalau kita mengingat hartanya Allah, kekayaannya Allah, tenang.
Orang yang beriman itu lebih bergantung kepada apa yang ada pada Allah, lebih dari ketergantungannya kepada apa yang ada di tabungannya. Kira-kira rezeki kita itu banyak atau sedikit? Banyak. Di tabungan kita? Sedikit. Berarti rezeki yang banyak itu sekarang tersimpan di mana? Pada Allah. Mestinya lihatlah yang ada pada Allah, jangan lihatlah apa yang ada di tabungan kita. Bi, mau bayaran sekolah anak kita nih, dua-duanya lagi mahal banget. Tenang Mi, tenang apa Bi? Aku tahu tabungan Abi. Tenang, tabungan Abi dikit, tapi tabungan Abi yang ada pada Allah banyak. Nanti waktunya butuh, itu akan ditransfer sama Allah. Kenyataannya begitu bukan? Halo? Saya belum lama pulang ke Palembang ke Jambi. Ada pengajian saya liburkan tentunya. Bu, maaf pengajian libur, saya mau ke Jambi. Tolong sampaikan ke jamaah. Palembang Jambi karena mau ke Jambi harus ke Palembang dulu. Lewatnya begitu, lewat darat. 5 menit kemudian, nggak sampai 5 menit, ada WA, Pak Ustadz, ini saya transfer sekian juta untuk bekal Pak Ustadz. Sekian juta, ya pokoknya di atas 4 digit ya jutanya itu. Dan sekali-kalinya dia transfer ke saya. Belum pernah seperti itu dia transfer kalau saya mau kemana, Ustadz saya transfer. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak saya duga. Kalau yang biasa transfer ke saya, tentu saya nggak kaget ya Pak ya. Oh, saya kalau izin sama dia mah pasti ditransfer. Oh, nggak kaget. Belum pernah transfer dalam bentuk saya mau pergi kemana dia transfer. Enggak. Dan saya juga menyampaikan bukan karena minta transferan, tapi karena saya mau libur pengajian. Coba bayangkan, tadinya tidak ada di rekening saya sejumlah sekian juta itu. Ketika saya mau berangkat, tiba-tiba saya telepon, saya WA orang itu, izin saya nggak ada pengajian, dia transfer. Berapa menit itu? Berarti yang ada di rekeningnya Allah pindah ke rekening saya. Kalau kita lihat rekening kita, nominalnya nggak seberapa. Tapi lihatlah rekening Allah. Nggak ada batasnya. Kalau di rekening kita rawan, kita ini boros, habis. Betul nggak? Kalau ada di tabungannya Allah, aman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Salat itu mengingat Allah Al-Ghani, mengingat Allah Al-Qawi. Anda lemah, Al-Qawi Allah. Anda kecil, Al-Kabir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu bagaimana orang yang beriman tuh kok habis sholat kok loyo, habis sholat kok nggak ada dampak. Kita melakukan gerakan sholat itu mah. Kucing juga bisa melakukan gerakan sholat. Lihat di YouTube, ada kucing yang melakukan gerakan sholat. Ada kan? Betul atau tidak? Allahu Akbar, burung bisa tuh ngomong begitu. Maka kita harus membawa hati kita. Bagaimana supaya hati kita terbawa? Tadi rumusnya. Jangan bermaksiat sebelum sholat. Makanya orang dulu diberhentikan dari kebiasaan minum khamr itu lewat perintah sholat Pak. Jangan mabok sedangkan kalian mau sholat. Pernah dengar ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata antum sukara. Itu Pak belum ada larangan secara total itu dulu khamr. Pokoknya kalau mau dekat waktu sholat jangan mabok ya. Gitu. Pak minuman keras kebiasaan buruk aja berhenti itu lewat sholat. Maka kalau kita memahami sholat dengan pertemuan dengan Allah dan Allah tidak akan menemui kita kalau kita bermaksiat. Maka sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang saya bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.